Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Musitorus. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama dengan NIM 2261000039. Adapun saya di sini, saya ingin memaparkan materi sebagai penugasan yang diberikan oleh dosen Bapak Edi Kristianta Tarigan SH.M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Potensi Utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi, apa itu penggeledahan, penyitaan, tersangka, dan terdakwa dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Langsung saja, yang pertama, penggeledahan. Penggeledahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP, penggeledahan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Menurut pasal 1 ayat 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian ada jenis-jenis penggeledahan. Yang pertama ada penggeledahan biasa, yaitu diatur dalam pasal 33 KUHP, tata cara pengolahan penggeledahan yang diatur dalam pasal 33 pada sarannya merupakan aturan pedoman umum penggeledahan. Kemudian, penggeledahan dalam keadaan mendesak, pasal 34 KUHP yang menegaskan dalam keadaan yang sangat perlu mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan. Yang ketiga, penggeledahan badan. Suatu tindakan dari penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya. Lanjut, ada penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan KUHP pasal 1 angka 16. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa berlakunya HIR di mana Polri dan penuntut umum masing-masing berwenang untuk melakukan penyitaan sebagai akibat dari status masing-masing memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Hal ini sama sekali tidak mengurangi kemungkinan akan ada penyitaan pada tingkat penuntutan atau pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Namun demikian, pelaksanaan penyitaan mesti diminta kepada penyidik. Selanjutnya ada tata cara penyitaan barang bukti. Pasal 39 KUHP ayat 1 yang dapat dikenakan penyitaan adalah yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. Yang ketiga, benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Ayat kedua, benda yang berada dalam sitaan karena perkara pilot dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat yang pertama. Kemudian ada benda-benda yang disita. Yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana. Kemudian benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Pasal 39 ayat 1 butir B KUHP. Kemudian benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, pasal 39 ayat 1 butir C. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, pasal 39 ayat 1 butir 4 KUHP. Dan yang terakhir, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan pasal 39 ayat 1 butir E Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tersangka dan terdakwa.
Kedudukan tersangka dan terdakwa dalam KUHP dibicarakan secara khusus dalam satu bab, yakni bab 6 yang terdiri dari pasal 50 sampai dengan 68. Pengertian tersangka dirumuskan pada pasal 1 butir 14 dan 15 yang menjelaskan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Membicarakan hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam bab 6 KUHP dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik, berhak segera diajukan ke sidang pengadilan, berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan atau speedy trial right. Kemudian hak untuk melakukan pembelaan. Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, Undang-Undang menjelaskan dalam pasal 51 sampai pasal 57, yang pertama berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Kedua, hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka. Ketiga, terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya. Dan yang terakhir, berhak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik pada pemeriksa penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Dan yang terakhir, berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Ketiga, hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan. Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa, baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan. Yang keempat, hak terdakwa di muka persidangan pengadilan. Di samping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan. Yang pertama, berhak untuk diadili di sidang pengadilan terbuka untuk umum. Kedua, berhak mengusahakan dan mengajukan sanksi atau alih. Yang kelima, ada hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum. Seperti yang diketahui, Undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. Keenam, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah. Demikian hasil pemaparan saya tentang penggeledahan dan penyitaan tersangka dan terdakwa dalam hukum acara pidana. Apabila ada penyampaian yang kurang paham dan jelas, saya minta maaf terlebih dahulu. Terima kasih.